Profesor Saldi Isra yang mengatakan secara implisit pihak DPR dan pemerintah sudah setuju akan perubahan undang-undang pemilu ini. Namun, isu ini sengaja dilemparkan ke MK untuk keputusan akhirnya. Padahal, yang berwenang untuk merubah undang-undang adalah DPR dan pemerintah, bukan ranah kewenangan dari MK. Tapi sepertinya pihak dari DPR dan pemerintah hanya melempar tanggung jawabnya ke MK untuk meloloskan gugatan syarat batas usia capres dan cawapres ini. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Putusan uji materi syarat batas usia capres dan cawapres akhirnya akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober mendatang. Itu artinya tinggal 2 hari lagi kita akan tahu bagaimana konstelasi politik mendatang. Hasil putusan dari MK ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Kita sebagai pendukung capres dari Ganjar Pranowo juga pasti ikut deg-degan menunggu hasil putusan MK ini. Karena sangat tidak etis lah ya jika ada perubahan aturan syarat capres dan cawapres yang diumumkan terlalu dekat jaraknya dengan tanggal pendaftaran. Apalagi ini sudah memasuki injury time. Kita tuh khawatir kalau perubahan mendadak ini akan menimbulkan bahaya penolakan dari masyarakat yang mungkin berpotensi menimbulkan kegaduhan. Dan saya yakin juga kalau para pendukung capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Capres Anies Baswedan, mereka juga pasti ikut menunggu hasil putusan MK hari Senin mendatang. Karena jika MK mengabulkan gugatan ini, maka para pendukung Anies sudah siap-siap nih. Mereka akan menyerang pemerintah dengan isu MK telah melanggengkan dinasti politik Presiden Jokowi. Maka konsep perubahan yang mereka tawarkan itu bisa masuk pas. Dan kondisi ini tentu sangat menguntungkan pihak Anies Baswedan. Pihak yang paling tidak sabar menunggu hasil putusan MK ini tentu saja pendukung Prabowo Subianto sebagai pihak yang melayangkan gugatan ke MK. Jika sampai sekarang Prabowo itu belum menentukan siapa cawapresnya, ya karena masih menunggu hasil putusan MK ini. Karena bukan rahasia lagi, kalau Prabowo itu sudah berkali-kali membujuk putra dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Meskipun secara usia, Gibran itu masih berusia 35 tahun. Dan ini belum memenuhi syarat dan secara kepartaian juga, Gibran itu masih aktif sebagai kader di PDI Perjuangan. Apakah itu etis? Tapi orang yang sudah bernafsu untuk berkuasa, yang nafsunya sudah sampai ke puncak ubun-ubun, mana peduli lagi dengan namanya etika. Masih ingat kan aset-aset Prabowo yang masih mandek karena 20 tahun sudah tidak berkuasa? Maka seberapa besar nafsu Prabowo untuk berkuasa demi selamatkan aset-asetnya, itu sudah sangat jelas nampaknya. Ini semua dilakukan demi memenangkan Pilpres dari Prabowo Subianto yang keempat kali, yang mungkin merupakan kesempatan terakhirnya untuk ikut berkompetisi di panggung Pilpres. Mengingat sekarang ini Prabowo sudah berusia 72 tahun. Jadi kalau 5 tahun lagi ikut Pilpres itu rasanya udah nggak mungkin. Maka membajak banteng dari kandangnya adalah jalan ninja dari Prabowo Subianto untuk merebut dukungan dari para pemilih Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Soal usia Gibran yang masih belum memenuhi syarat dalam undang-undang,
bukan masalah, karena ada jalan pintas merubah undang-undang pemilu lewat MK. Bukan rahasia lagi kalau semua gugatan yang masuk ke MK itu bukan bertujuan demi hak konstitusional warga, melainkan bertujuan untuk meloloskan Gibran yang usianya masih 35 tahun agar bisa dipasangkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Desas-desus nantinya hasil MK diduga akan meloloskan Gibran itu sudah santer terdengar dalam seminggu terakhir ini. Maka tidak heran dan tidak berlebihan pula jika keputusan MK ini dianggap berkaitan dengan konflik kepentingan terhadap Presiden Jokowi. Karena keresahan inilah, maka muncul istilah MK adalah Mahkamah Keluarga. Mengingat ada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, ada putranya Gibran yang nasibnya sangat ditentukan oleh putusan MK, dan ada iparnya Presiden yang menjadi ketua di MK. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir 7 bulan lamanya gugatan ini bergulir di MK. Nah, lamanya putusan MK ini bukan tanpa sebab. Ada tarik-menarik kepentingan di sini. Mari kita saksikan cuplikan video berikut. Nah, kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak. Dari cuplikan video yang tadi sudah jelas ya, kenapa uji materi di MK ini memakan waktu begitu lama? Karena memang sangat kental nuansa politis di dalamnya. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi Isra, yang mengatakan secara implisit pihak DPR dan pemerintah sudah setuju akan perubahan undang-undang pemilu ini. Namun, isu ini sengaja dilemparkan ke MK untuk keputusan akhirnya. Padahal yang berwenang untuk merubah undang-undang adalah DPR dan pemerintah, bukan ranah kewenangan dari MK. Tapi sepertinya pihak dari DPR dan pemerintah hanya melempar tanggung jawabnya ke MK untuk meloloskan gugatan syarat batas usia capres dan cawapres ini. Jadi, jika nantinya ada protes dan penolakan hasil atas putusan itu, maka DPR dan pemerintah bisa lepas tangan atau lepas tanggung jawab. Memang masih terlalu prematur kalau kita menduga-duga hasil putusan MK ini. Tapi, apapun hasil putusan MK nanti, walaupun MK memberi karpet merah kepada Gibran untuk menjadi cawapresnya dari Prabowo Subianto, dan jika Gibran juga menerima tawaran tersebut dan akan maju ke Pilpres 2024, maka saya masih berharap semua itu tidak akan merubah apapun di kalangan para pendukung Ganjar Pranowo. Dengan adanya dukungan Presiden Jokowi ataupun tidak sama sekali, kita harus terus gaspol mendukung Ganjar Pranowo. Karena jika hati nurani kita sudah meyakini Ganjar Pranowo adalah capres terbaik untuk Indonesia, maka kita, para pendukung, para relawan, dan loyalis dari Ganjar Pranowo harus tetap merapatkan barisan, tetap kompak, dan tidak tercerai-berai. Kita harus kawal Ganjar Pranowo hingga menjadi presiden ke-8. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti berbicara politik di Siwak TV.